Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syam Fitri Nur Cahyani, NPM 1951010508, kelas G, semester 3, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Fikih Muamalah yang bertemakan tentang MLM Syariah. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin tentang MLM Syariah, yaitu yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan MLM, yang kedua hukum bisnis MLM menurut Islam, dan yang ketiga MLM dalam Islam. Berikut penjelasannya. Pengertian MLM, multi level marketing atau MLM, adalah sistem penjualan yang menurut Ahmad Zain An-Najah memanfaatkan konsumen sebagai tenaga penyaluran secara langsung sekaligus sebagai konsumen. Sistem penjualan ini menggunakan beberapa level atau tingkatan di dalam pemasaran barang dagangannya. Promotor atau upline adalah anggota yang sudah mendapatkan hak keanggotaan terlebih dahulu, sedangkan bawahan atau downline adalah anggota baru yang mendaftar atau direkrut oleh promotor. Akan tetapi, pada beberapa sistem tertentu, jenjang keanggotaan ini bisa berubah-ubah sesuai dengan syarat pembayaran atau pembelian tertentu. Kemudian, hukum bisnis MLM menurut Islam. Pertama, sistem perdagangan MLM diperbolehkan oleh syariat Islam dengan syarat: A. Transaksi atau akad antara pihak penjual atau al-bai dan pembeli atau al-mustari dilakukan atas dasar suka sama suka atau antaradin dan tidak ada paksaan. B. Barang yang diperjualbelikan atau al-mabi suci, bermanfaat dan transparan sehingga tidak ada unsur kesamaran atau penipuan atau goror. C. Barang-barang yang diperjualbelikan memiliki harga yang wajar sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Al-Baqarah ayat 275. 2. Jika sistem perdagangan MLM dilakukan dengan cara pemaksaan atau barang yang diperjualbelikan tidak jelas karena dalam bentuk paket yang terbungkus dan sebelum transaksi tidak dapat dilihat oleh pembeli, berarti hukumnya haram karena mengandung unsur kesamaran atau penipuan atau goror. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, yang artinya Rasulullah SAW melarang terjadinya transaksi jual beli yang mengandung goror. 3. Jika harga barang-barang yang diperjualbelikan dalam sistem perdagangan MLM jauh lebih tinggi dari harga yang wajar, berarti hukumnya haram karena secara tidak langsung pihak perusahaan telah menambahkan harga barang yang dibebankan kepada pihak pembeli sebagai sharing modal dalam akad syirkah, mengingat pihak pembeli sekaligus akan menjadi member perusahaan yang apabila ia ikut memasarkan akan mendapatkan keuntungan secara estafet. 4. Jika perusahaan MLM melakukan kegiatan menjaring dana masyarakat untuk menanamkan modal di perusahaan tersebut dengan janji akan memberikan keuntungan tertentu dalam setiap bulannya, berarti kegiatan tersebut adalah haram karena melakukan praktik riba yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam kenyataannya tidak semua perusahaan mampu memberikan keuntungan seperti yang dijanjikan. Bahkan terkadang menggelapkan dana nasabah yang menjadi member perusahaan. Kemudian MLM dalam Islam. Bisnis dalam syariah Islam pada dasarnya termasuk kategori muamalat yang hukum asalnya adalah boleh berdasarkan kaidah fikih al-aslu fil muamalah al-ibahah hatta yadulat dailu la tahrimiha, atau pada dasarnya segala hukum dalam muamalah adalah boleh kecuali ada dalil atau prinsip yang melarangnya. Islam memahami bahwa perkembangan budaya bisnis berjalan begitu cepat dan dinamis. Berdasarkan kaidah fikih di atas, maka terlihat dalam Islam
maka terlihat bahwa Islam memberikan jalan bagi manusia untuk melakukan berbagai improvisasi dan inovasi melalui sistem, teknik, dan mediasi dalam melakukan perdagangan.